Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان وإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، أبنائي jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Musalla Al-Ikhlas ya. Jamaah Musalla Al-Ikhlas Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu muka di majelis yang mulia ini, bertatap muka. Tidaklah ada yang mengumpulkan dan menjadikan kita bersama sekarang kecuali karena sama-sama ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin lebih mengenal agama Allah. Pada yang mungkin berada di sebelah kiri terkena sedikit dari cahaya matahari, walaupun ada ada atap yang transparan, tapi kalau langsung ada mataharinya, bukan hanya terang, tapi mataharinya memang mengenai, maka lebih baik untuk berpindah. Karena disebutkan di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW melarang kita berada di antara bagian yang terkena matahari dengan yang tidak. Nabi SAW menyebutkan alasannya, karena itu adalah tempatnya syaitan. Syekh Abdurrahman Al-Barrak, salah seorang ulama kerajaan Arab Saudi, murid besarnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dan lain-lain. Hadis ini berlaku bukan hanya pada yang bersengaja, yang tidak sengaja pun juga hendaknya menghindari. Maksudnya yang nggak sengaja itu gimana, Ustaz? Yang dia sebelumnya tidak seperti itu, kemudian setelah beberapa saat datang itu. Seperti contohnya orang sholat Jumat. Awalnya dia masih aman ya, terkena naungan. Tapi setelah beberapa menit dia mendengarkan khutbah, maju sedikit mataharinya, akhirnya dia berada di tengah antara terkena naungan dengan tidak. Atau mungkin ada serubung. Namanya serubung itu kan kadang-kadang ada sela-selanya yang tidak tertutup, sehingga ada sebagian dari jamaah yang awalnya tidak kena, habis itu kena.
Kata Syekh Abdurrahman Al-Barrak hafizahullah, yang seperti ini juga berlaku padanya. Bukan hanya pada yang sengaja. Yang sengaja itu kan yang memang dia bisa milih. Dari awal dia sudah bisa milih. Ini bisa kena, ini enggak. Tapi kalau yang tadi itu kan dia awalnya tidak, kemudian kena. Itu pun juga berlaku padanya, wallahu alam, kata beliau, karena secara umum larangan Nabi SAW itu mencakup siapa saja yang berada di antara naungan dan terkena matahari. Jadi kita berusaha untuk bisa menghindar hal itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Ahad di bulan Agustus, dan ini adalah tanggal terakhir di bulan yang terjadi suatu peristiwa bersejarah di dalam sejarah negara yang kita cintai ini, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya setiap tahun diadakan upacara bendera, terkhusus di tanggal 17 Agustus, bukan hanya sekedar mengingat nikmat kemerdekaan, tapi lebih besar daripada itu adalah agar kita mengingat setiap rakyat Indonesia wajib untuk taat, wajib untuk berbaiat kepada pemimpin kita. Jadi dengan datangnya hari tersebut, seolah-olah kita memperbaharui ingatan kita untuk berbaiat kepada pemimpin. Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia tidak berbaiat kepada pemimpin, maka dia wafat dalam kondisi dari kondisi kejahiliahan. Maka kita semua berusaha untuk mengingat momentum bulan ini yang semestinya menjadikan kita semakin patuh dan taat kepada pemerintah kita sesuai dengan syariat Allah, tuntunan syariat Allah, yaitu mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini kita merasa perlu adanya kajian khusus untuk membekali diri kita agar kita bisa menata hati, menata sikap terhadap pemimpin kita dan terhadap kondisi yang ada, agar kita tidak keluar dari garis syariat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ini kita melihat adanya pertumpahan darah
yang disebabkan oleh suatu tindakan atau kegiatan yang disebut dengan demonstrasi. Saudaraku yang dirahmati Allah, demonstrasi memiliki banyak sekali kerusakan yang biasanya selalu terjadi, walaupun di awal dikatakan demonstrasi damai, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kerusuhan, pertikaian, bahkan saling ingin membunuh, seperti yang terjadi baru-baru ini. Terjadinya kerusuhan dan pertikaian di tengah-tengah demonstrasi, padahal katanya damai, tapi ternyata tidak damai. Dan nyaris tidak ada demonstrasi yang damai. Jarang sekali ada. Kalaupun ada, jarang yang betul-betul damai. Bahkan yang kita lihat, ada seorang driver ojol yang terbunuh, yang pada asalnya dikabarkan beliau hanya lewat jalan tersebut dan tidak ikut demo, tapi terkena dampak negatif kemudaratan demonstrasi yang menyebabkan beliau terbunuh, padahal beliau hanya lewat jalan tersebut untuk mengantar makanan. Wallahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa driver ojol tersebut dan memasukkannya ke dalam surga, karena beliau sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dan membiayai adiknya sekolah. Tapi kalau kita hanya menyalahkan aparat keamanan, yaitu polisi, itu juga salah atau tidak bijak. Karena kalau kita lihat penuturan dari 6 orang polisi yang berada di mobil, mereka dalam kondisi panik karena hujan batu itu depan, belakang, dan samping. Kata mereka, kalau mereka stop waktu itu, habis sudah kami. Habis itu artinya nyawa mereka juga terancam. Jadi satu sisi memang rakyat sedang marah, ya, sedang marah. Tapi aparat yang sedang bertugas waktu itu juga sedang kondisi panik. Sehingga dari kedua kondisi ini maka kita ambil sikap yang bijak, ya. Bagaimana intinya kita tahu efek negatif daripada demonstrasi. Namanya demonstrasi itu jarang sekali tidak mendatangkan efek yang negatif. Biasanya selalu mendatangkan kerusakan-kerusakan, bahkan terjadi pembunuhan atau terbunuhnya seseorang atau wafatnya seseorang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ditunggangi oleh penunggang-penunggang yang menyusup di dalamnya. Wallahu a'lam. Ada yang menyetir-nyetir katanya dari elit, wallahu a'lam. Tapi kalau kita hukumi secara zahir, kalau seandainya tidak ditunggangi pun, kalau seandainya tidak disetir pun, namanya demonstrasi ketika saling mengumbar amarah, itu nanti tidak bisa lagi menahan
gejolak emosi, sehingga terjadilah sikap-sikap anarkis dan lain sebagainya yang sangat merusak. Sehingga kita jangan juga larut dengan dugaan-dugaan itu ditunggangi, ada elit yang menyetir, atau ada yang memberi bonus buat mereka, yang menggaji sebagian mereka, atau pemimpin-pemimpinnya yang memanas-manasi atau memprovokasi. Kita tidak tahu itu perkara gaib. Tapi demonstrasinya itu sendiri sebenarnya sudah jelas sekali merusaknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah ada suatu gagasan atau pemikiran yang lebih layak untuk dicela daripada gagasan pemikiran yang dapat mengakibatkan tertumpahnya darah ribuan kaum muslimin. Sementara itu, padahal dengan terbunuhnya ribuan kaum muslimin, itu tidak ada kemaslahatan yang dicapai bagi kaum muslimin. Tidak ada kemaslahatan bagi agama mereka, dan tidak pula kemaslahatan bagi dunia mereka. Bahkan yang ada justru semakin berkurangnya kebaikan dari kondisi sebelumnya, dan semakin bertambah meningkatnya keburukan dari kondisi sebelumnya. Demikian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama kalau sudah berbicara dengan ilmu dan akal, bukan dengan perasaan belaka. Seperti orang-orang yang di luar dari yang mengenal sunnah. Mereka terbiasa berbicara dengan hawa nafsu yang dibungkus dengan kata perasaan. Hawa nafsu yang dibahasakan empati. Ya. Hawa nafsu yang dibahasakan simpati. Hawa nafsu yang dibungkus dengan bahasa kebebasan dan lain sebagainya. Ulama kalau berbicara, mereka berbicara dengan cahaya dari Allah dan cahaya dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang yang berilmu akan menenangkan manusia di saat terjadinya fitnah. Seperti itu semestinya, bukan malah tambah memanas-manasi. Dan juga bukan saatnya kita untuk mencandakan kondisi yang seperti ini, kekacauan. Apalagi sudah ada yang jatuh menjadi korban dari pihak sipil, bahkan dari aparat. Kemarin kita lihat sangat menyedihkan, aparat kita ditimpukin dengan batu. Semoga Allah menjaga jiwa mereka. Kalau seandainya ada yang gugur di situ, semoga mereka syahid. Karena hakikatnya mereka sedang bertugas menjaga negara. Ini bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, ya, bagi yang non-muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala melipurkan kesedihan pada keluarganya, dan semoga keluarganya mengambil hikmah dari kejadian itu, kemudian mendalami hukum yang benar tentang hal itu, kemudian keluarganya pun masuk Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang berilmu, siapapun dia, nggak mesti harus ustaz. Kalau dia sudah punya ilmu tentang ini, maka dia menenangkan manusia di saat terjadinya fitnah. Bukan ikut-ikutan menyebarluaskan foto-foto atau gambar-gambar
ramainya orang sedang teriak-teriak, demonstrasi, ada yang ngamuk. Ya, tidak. Dia memberi nasihat. Kalaupun ada gambar, gambarnya diambil ibrahnya. Ya, apa yang diambil ibrah dari gambar ini? Sungguh kasihan kondisi seperti ini. Seandainya dia demikian-demikian. Seandainya dia mau pulang ke rumah, zikir, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di hari Jumat, hari yang mulia, agar Allah perbaiki pemimpin. Nah, yang seperti itu semestinya. Bukan memprovokasi untuk melakukan demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Sebelum itu, apalagi penjarahan. Ini sudah tindak kriminal yang jelas sekali. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan kepada TNI dan Polri agar tegas apabila terjadi tindakan anarkis. Namanya menjarah harta orang itu sudah termasuk anarkis. Karena mengambil harta manusia dengan cara yang tidak halal. Tindakan anarkis tidak mesti harus membunuh. Mengambil harta manusia, taruhlah dia punya kesalahan. Tapi kan dia perlu proses diadili dulu. Kemudian kita langsung nyelonong ngambil hartanya begitu saja. Itu namanya bukan mengambil hak kita, itu namanya merampas harta manusia dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Penjarahan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Dan tidak pantas kita ikut-ikut menyebarluaskan video-video atau foto-foto lucu-lucu di masa-masa seperti ini. Ini adalah kondisi semestinya kita serius. Karena kalau seandainya kita ikut menyebarluaskan momentum-momentum lucu, seolah-olah kita meringankan atau meremehkan masalah ini. Ini bukan masalah yang sepantasnya diremehkan. Ada yang lucu, yang dia tidak ikut menjarah, dia malah ikut renang di rumahnya. Ada yang dia yang lucu-lucu kemudian kita sebarkan, tidak. Karena berarti kita sedang berbicara dengan bercanda di masa yang semestinya kita harus serius. Hazm, bahasa Arabnya. Di pojok kanan nih kelihatannya berasal dari kerajaan Arab Saudi, Bapak. Hah? Dari? Oh, Jakarta. Bapaknya juga Surabaya. Bin Al-Qatiri ini bin Az-Zubaydi. Oh. Adiknya ibu itu. Istrinya Pak Aditya. Bukan. Ini Al-Qatiri Banjar apa Al-Qatiri Surabaya? Tapi keturunan sini. Mertapura apa negara? Oh, Cirebon. Masya Allah, alhamdulillah, hayakallah. Tak punya keluarga di sini? Oh, alhamdulillah. Di mana perusahaan Pak Khalid? Oh, biji besi. Masya Allah. Mana Isa? Tidak ada lagi Isa. Dulu sini kan? Allah mubarak, hayakallah. Saya lihat kayak ada nuansa padang pasir ya sebelah kanan. Kok ada rasa-rasa padang pasir sebelah kanan ini? Jadi kepo saya untuk bertanya kepada beliau berdua. Tidak masalah Mas ya? Allah mubarak, hayakallah, senang rasanya. Iya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Yanbaghi lil 'alimi war rajulil 'azimi al-futa' afwan. Yanbaghi lil 'alimi war rajulil 'azimil muta'i wa dhi syuhrati ay yusakkina an-nasa 'indal fitani wa yu'azzimuhum wa ya'idhuhum wa yuhaddihu lahum ad-dalail." Lihat perkataan Imam An-Nawawi, imamnya kaum muslimin, ya, muhaqqiq madhab Syafi'i, madhabnya yang dijadikan landasan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada segala perkara yang berhubungan dengan agama, ya, dari aturan-aturan yang diberlakukan di Indonesia, baik itu di pengadilan agama, baik itu di KUA, baik itu pada buku-buku kurikulum, ya, paket kurikulum pendidikan agama Islam yang berada di bawah Kementerian Agama. Itu biasanya bermadhab apa? Syafi'i. Imam An-Nawawi berkata, hendaknya bagi orang yang berilmu dan orang yang terhormat, yang ditaati, untuk menyejukkan manusia tatkala fitnah melanda dan menjelaskan kepada mereka dalilnya. Allahu Akbar. Jelaskan apa yang semestinya kita lakukan. Kalau kita punya saudara yang ada di Jawa atau di Jakarta, ikut kita share kepada mereka bagaimana yang semestinya kita lakukan. Jika kita mengajak kepada demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan, pertikaian, dan pertumpahan darah, maka kita akan mendapatkan dosa dari dosa-dosa orang yang melakukan kezaliman ketika demonstrasi. Ya, berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sama seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi bukannya pahala yang kita dapat, malah dosa. Karena sudah jelas kerusakannya di balik itu. Kalau sampai kita ikut memprovokasi, walaupun provokasinya kecil-kecilan, nyindir-nyindir, ya, nggak sampai koar-koar di atas mimbar, ceramah di kajian, tidak. Tapi nyindir-nyindir, nyentil-nyentil, itu sudah masuk. Orang kan akhirnya apa? Terprovokasi. Ya. Terbakar emosinya. Atau minimal bertambah kebenciannya kepada pihak yang didemonstrasi, yaitu pihak pemerintah. Kemudian kebencian itu ketika terus semakin bertambah dan tidak ada obatnya sama sekali, di sanalah terjadi demonstrasi, kemudian nanti terjadi banyak sekali kerusakan-kerusakan. Lihat kalau kita pikirkan dari kerusakan yang ada, gedung-gedung, yang sebelum itu tentunya jiwa. Jiwa manusia itu sangat berharga di sisi Allah. Dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i,
Rasulullah SAW mengatakan, la zawalu ad-dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haqq. Sirnanya dunia dan seisinya itu jauh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa penyebab yang dibenarkan. Seperti yang meninggal itu, efeknya apa? Dia terefek dari demonstrasi. Dia tidak ikut demo, terefek daripada demonstrasi. Apakah itu tidak cukup semestinya? Apakah itu tidak cukup untuk menyadarkan kita terbunuhnya terbunuhnya seseorang dari muslim, seorang muslim? Semesti itu jadi pelajaran kemudian menghentikan seseorang dari tindakan-tindakannya. Katanya mereka bukan waliul amr, Ustaz. Mereka itu adalah wakil rakyat. Namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka sebenarnya rakyat, jadi wakilnya rakyat. Sehingga rakyat sekarang ingin menumpahkan amarahnya kepada mereka. Biarkan mereka marah kepada wakilnya. Mereka tidak marah kepada Bapak Prabowo sebagai presiden, bukan. Mereka marah kepada wakilnya. Sudah, biarkan saja. Baik, kalau kita perhatikan, sebelum kita membahas tentang apakah mereka waliul amr atau bukan, katanya tadi biarkan mereka marah kepada wakil mereka. Toh wakil itu dari mereka sendiri dan mereka ingin memarahi wakil mereka. Kalau itu memang marah kepada wakil, kenapa yang dibunuh, yang dirusak adalah apa? Sarana-sarana umum, bangunan-bangunan, halte-halte, mobil-mobil dibakar. Kemudian apa lagi? Melawan aparat pemerintah, polisi. Polisi itu kan tangan kanannya pemerintah. Mereka adalah apa namanya? Mereka itulah adalah tangannya pemerintah, bukan DPR. Bahkan menyakiti polisi. Kalau ingin nyakiti, kalau memang betul seperti yang mereka katakan memarahi, yang disakiti adalah DPR, bukan polisi. Tapi tidak, dia malah melawan, menyakiti para polisi. Apa dosa polisi? Ikhwatal iman azan ya Allahu ya. Polisi sedang mengamankan, semesti mereka sedang mengamankan negara ini. Kewajiban mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa yang mereka katakan bahwasanya mereka itu bukan waliul amr, itu juga tidak seutuhnya benar. Di negara seperti Indonesia ini yang menganut sistem trias politika, ada apa? Eksekutif, kemudian legislatif dan apa? Apa yang ketiga? Yudikatif. Ketiga-tiganya itu ada hubungan di dalam kekuasaan. Jadi tidak ada kekuasaan murni. Jadi ada hubungannya. Di antaranya adalah banyak perundang-undangan itu yang menetapkannya adalah DPR. Dan undang-undang itu kan nanti dijalankan di pemerintahan.
Berarti mereka juga ada andil di dalam pemerintahan. Kalau dibilang mereka murni bukan waliul amr, itu juga tidak benar. Ketika mereka sudah menjadi wakil rakyat, ada hubungannya dengan pemerintahan. Walaupun dari waliul amr itu ada al-imamul a'zam. Ada pemimpin terinti yang itu intinya waliul amr, yaitu yang eksekutif, yaitu presidennya. Di sini kita ini berbaiat kepada presiden. Secara otomatis ketika kita berbaiat kepada presiden, maka kita juga otomatis mentaati semua yang berada di bawah dia, yang tujuannya untuk kemaslahatan kita. Karena itu ada hubungannya dengan presiden. Otomatis kita juga harus tunduk kepada semua lembaga yang berada di bawahnya, ya, karena itu juga adalah sesuatu yang menjadi ketetapan dari presiden kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas bagaimana sikap muslim kepada pemerintah muslim sesuai dengan syariat Islam. Jamaah, Islam agama yang membawa rahmat. Maka syariat Islam adalah rahmat bagi kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat berapa? 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Jadi Islam ini membawa kasih sayang. Kalau sampai ada tindakan-tindakan kekerasan yang bukan pada tempatnya, maka pasti itu bukan dari Islam. Sinyal kita, insting yang Allah berikan pada diri kita akan langsung menangkap ini kayaknya bukan dari Islam. Karena Islam itu mengajak rahmah, mendatangkan rahmah. Jangankan di antara muslim, bahkan antara muslim dengan non-muslim pun ada kasih sayang. Kasih sayang sebagai manusia. Tidak saling menyakiti. Bahkan kalau sampai kita menyakiti seorang kafir yang zimmi, ya, berarti kita telah memerangi Rasulullah SAW. Kita berarti telah mengajak berperang dengan Rasulullah SAW. Kalau kita sampai menyakiti atau kalau sampai kita membunuh seorang kafir yang zimmi, kafir yang dalam kondisi aman dengan kita, dia berada di negara yang diatur dan tidak terjadi peperangan dengan mereka. Jangankan dengan muslim, dengan kafir pun ada hukumnya, saudaraku. Kita disuruh untuk apa? Untuk berkasih sayang. Berkasih sayang yang tidak sampai keluar dari apa? Keluar dari syariat Islam. Seperti contohnya toleransi kebablasan. Ikut menyemarakkan syiar-syiar agama mereka. Oh no, ini tidak. Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Jangankan kepada muslim, kepada non-muslim pun kita juga disuruh untuk menjaga rahmah. Saudaraku, apabila kita ingin mencari kebenaran, maka hendaklah kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena kebenaran itu datang dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang meragukannya, atau orang-orang yang melakukan mendebat kebenaran yang datang dari Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita yang ingin mengetahui kebenaran. Perhatikan, Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan kepada kita tentang agama Islam ini dan tentang bagaimana kita beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr. Adz-dzikr itu apa artinya, Pak? Al-Quran. Pengingat, tapi maksudnya Al-Quran. Di antara nama Al-Quran sudah kita sebutkan tadi, Zalikal Kitab. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Di sini nama Al-Quran yang lain apa? Az-Zikr. Ingat, Az-Zikr itu salah satu nama Al-Quran. Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh menjelaskannya. Berarti hadis, sunnah adalah landasan kita setelah Al-Quran. Dan agar mereka berfikir. Dua dalil ini menunjukkan bahwasanya mencari kebenaran hanyalah dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Dan Rasulullah SAW tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah. Harus kita yakini semua perkataan Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah apabila berkaitan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi semua yang berasal dari Rasulullah SAW itu wahyu. Baik perkataan beliau, perbuatan beliau, tindakan beliau, ikrar atau penetapan beliau. Orang ngomong, beliau biarkan. Berarti itu benar. Itu semua wahyu dari Allah. Kalau berkaitan dengan agama. Adapun jika tidak berkaitan dengan agama, belum tentu wahyu. Contohnya Nabi SAW pernah ditanya tentang bagaimana supaya bisa berkebun kurma dan kurmanya bisa tumbuh, bisa berbuah. Kemudian Nabi SAW memberikan usulan agar demikian dan demikian. Setelah itu beliau ditanya, setelah beberapa saat dilakukan usulan Nabi tadi, setelah itu ternyata kurmanya tidak berbuah. Kemudian beliau juga mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang apa?
perkara agama kalian. Kalian lebih tahu tentang perkara agama kalian. Ini menunjukkan pada perkara yang non agama tidak mesti wahyu. Begitu pula pada suatu peperangan. Kalau jihadnya itu syariat. Tapi kalau teknik atau taktik di dalam berperang itu masalah duniawi. Taktiknya, walaupun tujuannya adalah syariat. Pernah Nabi SAW punya ide dengan suatu ide. Kemudian ide beliau itu dibantah oleh Umar bin Khattab. Kemudian Nabi sadar. Setelah sadar, akhirnya Nabi SAW mengubah taktik yang beliau sampaikan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya pada perkara yang tidak berhubungan dengan agama, maka Nabi SAW tidak mesti itu adalah wahyu dari Allah. Tapi ada nggak yang wahyu? Ada juga. Seperti contohnya berobatnya Nabi SAW. Beliau ingin sehat, menjaga kesehatan beliau. Beliau berobat dengan ini, berobat dengan itu. Ya, didalami bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari pandangan kesehatan. Oh, ternyata luar biasa. Didapati faedah-faedahnya. Ketika kita lihat semua ahli medis, ahli pengobatan takjub dengan gaya hidup Rasulullah SAW, maka itu mengisyaratkan bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah. Allah mewahyukan beliau untuk memilih gaya hidup tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan. Perhatikan. Apabila kita ingin kebaikan untuk kehidupan kita, maka amalkanlah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita, maka Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka di dalam bersikap terhadap pemerintah yang zalim, hendaklah kita melihat kepada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amr atau penguasa pemerintah. Ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Di sini pemimpinnya tidak diulang lagi kata ati'u. Kata para ulama, ini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama ketaatan kita kepada pemimpin itu tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mentaatinya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian bertengkar dalam suatu perkara, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Kalau Rasul sekarang sudah meninggal, berarti kepada apa? Kepada hadis. Sidin sudah meninggal, tapi hadis Sidin masih ada. Disitulah mengembalikan perkara itu kepada Rasul, mengembalikannya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kepada Allah berarti kepada firman-firmannya,
kepada hadis, kepada ayat-ayatnya, kepada hadis qudsi, kepada Rasulullah SAW, yaitu kepada hadis nabawi, kepada perkataan, perbuatan, dan ikrar Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu lamun ikam baiman lawan Allah dan hari kiamat. Amun kada baiman na yuja kada kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih baik dan itulah yang terbaik. Yang lebih baik kembalinya. Nanti akan kembalinya atau kondisinya yang akan datang, itulah yang akan menjadi terbaik. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi dalam kondisi ini, ketika kita sedang dituntut mengetahui hukum kerusuhan yang ada, yang ditimbulkan dari demonstrasi, kita perlu tahu hukum apa itu demonstrasi. Demonstrasi kalau bukan demonstrasi damai, jelas haramnya. Jelas haramnya. Tidak ada yang mengkhilafkan hal ini dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Namun ulama khawarij jangan ditakuni. Seperti kelompok apa yang ada di Oman? Mendengar lapian. Kelompok Ibadiyah. Jadi Ibadiyah itu adalah suatu kelompok atau suatu aliran yang cukup tua ini, Pak. Aliran yang klasik seperti Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ibadiyah ini adalah termasuk dari pecahannya Khawarij. Ibadiyah ini adalah termasuk dari pecahannya Khawarij. Tapi mereka punya keunikan. Mereka juga ada Mu'tazilah dan Jahmiyahnya. Mu'tazilah dan Jahmiyahnya, ya, dan Nasibinya. Nasibi itu adalah yang benci kepada sahabat. Jadi mencela sahabatnya ada. Mu'tazilahnya dari sisi apa? Mengatakan Al-Quran itu makhluk, menolak adanya syafaat al-uzma dari Nabi SAW, terkhusus bagi yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak adanya syafaat Nabi SAW. Dan ini adalah keyakinan keumuman pemerintah Oman. Tahu kan pian Oman? Salah satu negara Teluk. Kalau di di sensus, sebenarnya masyarakat Oman itu jauh lebih banyak ahlu sunnahnya. Jadi bisa dikatakan 75-80% orang Oman itu ahlu sunnah. Tapi 20% atau lebih sedikit itu beraliran Ibadiyah dan mereka yang memimpin. Jadi pemerintahnya itu hampir semua itu Ibadiyah. Jadi kalau kita ditakuni negara apa yang berpemikiran secara resmi Khawarij, itu adalah Oman. Secara pemerintah, tapi kalau rakyatnya 80% ahlu sunnah. Seperti kita tidak mengkafirkan orang, Pak.
tidak mengkafir-kafirkan, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, bukan tidak mengkafirkan, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Orang masyarakatnya itu secara umum bagus. Tapi kalau sudah pemimpinnya, menterinya, presidennya itu ikut kepada muftinya, Ahmad Al-Khalili. Ahmad Al-Khalili itu pemimpinnya Ibadiyah di sana. Termasuk dari negara yang Khawarij juga, mungkin pian tahu, ada di samping negara Turki dan Suria. Antara Turki dan Suria itu ada daerah namanya Kurdistan. Pernah pian lihat ya? Kurdistan tahu ya? Tahu ya Kurdistan? Orang Kurdistan itu biasanya celananya besar, seperti celana badut itu. Kemudian bagian bawahnya nih panjang. Itu namanya sirwal. Nah, yang dipakai buan pian ini ngalanya bintol atau bantolun. Di sini kadang-kadang pakai sirwal. Semua pakai bantolun. Kalau sirwal itu ciri khasnya landutnya panjang. Tahulah pian dilandut lah. Hah? Landut salawar lain, landut nang di dalam tuh lain. Landut salawarnya tuh panjang. Nah, ke bawah itu biasanya dipakai orang-orang Kurdistan. Ya kada? Orang Turki kadang-kadang suka pakai juga. Ya. Kemudian orang Suria yang dekat Turki juga suka pakai. Itu namanya sirwal. Mungkin dari bahasa itu juga bahasa kita salawar, sirwal. Mirip. Ya kada? Itu ngarannya sirwal. Nah, bubuhan yang berasal dari Kurdistan itu juga pemahaman Khawarij itu menjadi pemahaman negara. Makanya kalau kita ditakuni adakah negara yang punya pemikiran Khawarij? Negaranya, jangankan masyarakatnya juga banyak yang Khawarij. Negaranya pun juga. Itu negara Kurdistan. Kalau Oman itu kan kada 80% Ahlus Sunnah yang tidak mudah mengkafirkan orang. Kalau Kurdistan tidak. Kalau Kurdistan itu memang banyak, bukan cuma pemerintahnya. Rakyatnya pun juga rakyat yang punya pemikiran Khawarij. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Taatnya kita kepada pemerintah, ya, kita lanjutkan. Taatnya kita kepada pemerintah zalim adalah untuk menjaga kemaslahatan yang besar dan menghindari kemudaratan yang besar. Itu kalau zalim. Kayak apa kalau seandainya kada zalim? Alhamdulillah yang kita rasakan secara umum dari presiden kita banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antaranya terungkapnya banyak sekali kasus-kasus korupsi, pemerasan dan sebagainya. Pemalsuan, oplosan, macam-macam. Banyak terungkap yang mungkin tidak terungkap di zaman dahulu. Ya. Reza Khalid jadi jadi buronan. Coba di zaman yang sebelumnya mungkin masih santai-santai. Dan lain sebagainya. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Belum lagi sudah dibentuknya suatu kementerian khusus untuk mengurusi urusan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam. Bukan masalah sepele ini, rukun Islam yang kelima dikhususkan kementeriannya untuk menjaga penyalahgunaan wewenang seperti yang sebelumnya. Penyalahgunaan tugas.
Ya, apa yang telah terjadi semua jadi pengetahuan semua kaum muslimin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pemerintahnya zalim, kita tetap taat untuk menjaga kemaslahatan yang besar dan menghindari kemudaratan yang besar. Menjaga keamanan negeri dan menghindari dari pertumpahan darah. Karena terbunuhnya satu jiwa sangatlah besar perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu jiwa saja, ya, atau tanpa alasan yang benar atau melakukan suatu kerusakan di atas muka bumi ini, seolah-olah dia telah membunuh orang banyak. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang menghidupkannya, maka seperti dia menghidupkan orang banyak. Di antara cara menghidupkan adalah kita ikut menebar nasihat kepada kaum muslimin agar menjaga darah-darah kaum muslimin, menghindari segala tindakan-tindakan anarkis yang diawali dengan demonstrasi walaupun dibahasakan demonstrasi damai. Nah, tadi kita singgung masalah apa tadi? Demonstrasi. Demonstrasi yang tidak damai sepakat para ulama hukumnya apa? Haram. Adapun demonstrasi damai, kita harus jujur, Pak. Kita harus jujur, ilmiah, objektif. Adapun demonstrasi damai, ada khilaf di antara para ulama. Tidak sepakat para ulama demonstrasi damai itu haram. Bujuran ulama, Ustaz, bujuran ulama. Ahlu sunnah lah, Ustaz, secara umum ahlu sunnah. Tidak semua sepakat hukumnya haram. Itu hukum awalnya. Kita harus objektif. Tidak menjadi kesepakatan para ulama demonstrasi damai itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan hukumnya tidak sampai haram. Ketika itu memang damai, apalagi sudah diatur oleh pemerintah seperti yang di tempat kita, demonstrasinya apa? Malah diperintahkan karena pemerintahnya merasa kalau tidak didemo mereka tidak tahu kesalahan mereka. Mereka pengen tahu dengan cara didemo. Nah, itu uniknya di negara kita. Walaupun nanti kita lihat bagaimana demonstrasi yang damai ini. Setelah, memang kita tidak pungkiri ada khilaf. Tapi setelah kita perhatikan dalil-dalil masing-masing dari pendapat ini, maka dalil pendapat para ulama yang mengatakan demonstrasi damai itu haram jauh lebih kuat. Dan kewajiban kita adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi khilaf di antara para ulama tentang hukum demonstrasi damai itu termasuk dari fikih kontemporer, karena ini lebih seringnya terjadi di akhir zaman ini. Kemudian setelah terlihat banyaknya kerusakan yang terjadi dari demonstrasi damai, maka kasus hukum demonstrasi damai ini bisa dikiaskan atau bisa dianalogikan dengan hukum beberapa perkara di dalam syariat ini yang dulu sempat dikhilafkan. Setelah jelas sekali kerusakannya, akhirnya apa? Tidak ada satupun yang mengatakan itu hukumnya boleh. Seperti contohnya rokok. Rokok itu dulu
Terjadi khilaf, Pak. Bahkan di antara kedokteran pun, ketika itu tentunya kedokteran tidak seberkembang sekarang. Ada yang memandang dia masih cukup aman. Sehingga itu yang menyebabkan sebagian para ulama yang berasal dari Al-Azhar waktu itu, bukan sekarang, waktu itu membolehkan rokok. Ya, waktu itu karena berdasarkan rekomendasi dari sebagian dari ahli kesehatan. Tapi sekarang kalau kita perhatikan, siapapun yang punya akal sehat, adakah yang masih mengatakan di dalam hatinya rokok itu tidak membahayakan? Semua sepakat dia membahayakan. Enggak usah membahayakan paru-paru, pikiran sudah. Orang yang hobi merokok itu dia hilang empatinya kepada orang samping. Itu menunjukkan ada masalah kejiwaan. Ada masalah kejiwaan yang bermasalah sampai tidak merasa kasihan kepada orang yang di samping, santai-santai saja, ya. Dan biasanya karena dia itu seperti itu, biasanya bawaannya suka keras kepala. Bukan masalah karena mungkin suka membela rokok, lama-lama yang lain-lain juga dia suka keras kepala. Sebagai contohnya ketika kita membela sunnah ini, mohon maaf, banyak dari yang suka mengusir-ngusir dakwah sunnah ini, dakwah kebenaran ini, mohon maaf, itu banyak dari orang-orang yang suka ini. Ya enggak? Itu sudah menunjukkan efek daripada rokok. Jadi sudah mengental mungkin darahnya, kemudian karena suka membela-bela sesuatu yang sudah jelas itu membahayakan, akhirnya menjadikan pikiran dia itu sudah tidak lagi sehat. Mengukur sesuatu tidak lagi dengan mengukur yang baik. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita pikirkan dari berbagai kasus demonstrasi yang ada, maka kalau seandainya sebagian para ulama yang dulu mereka membolehkan itu, yang sudah meninggal itu hidup kembali, mungkin mereka akan mengubah fatwa mereka. Coba kita lihat Suriah yang hancur di zaman Bashar Assad. Dimulai dari apa, Bapak? Dimulai dari demonstrasi silmi, demonstrasi damai. Ketika itu ada orang yang dia cakap berbicara, orangnya juga baik, soleh, dan kalau berbicara sangat bagus, tampan, gagah, sehingga siapapun yang memandang dia akan terkesima. Jadi memang betul-betul orangnya memiliki karisma yang luar biasa. Dan memang orang baik dia. Dia sebenarnya orang baik. Lupa saya namanya. Ini awal terbunuhnya berapa? 500.000. Berapa ratus ribu kemarin yang meninggal di Suriah? Ya jauh ya. Ribuan apa jutaan sudah. Pokoknya banyak yang meninggal di Suriah kemarin itu. Itu hanya satu orang ini. Awalnya mari kita demo di sana. Awalnya demo. Kemudian demonya bertambah manusianya. Bertambah manusianya. Kemudian dihadapilah oleh aparat keamanan. Awalnya masih cukup aman. Kemudian terjadi gesekan sedikit. Namanya sedikit nanti bertambah. Akhirnya sampai terjadi pembunuhan. Kemudian setelah itu terjadilah kemudian aparat pemerintah dikerahkan oleh Bashar Assad untuk membunuh dan akhirnya terjadi kerusuhan seperti yang sudah terjadi. Apa yang rusak? Bukan hanya negara yang rusak, bahkan jiwa-jiwa melayang. Laki-laki, wanita, anak kecil. Nas'alullah al-afiyah. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang jika penguasa memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak mentaati perintah maksiat tersebut. Pada asalnya kita tidak mentaatinya. Tapi kita tidak mencabut ketaatan kita secara keseluruhan dari penguasa kita. Kita tidak cabut. Kalau ada sebagian dari aturannya yang itu bersifat maksiat, kita tidak taati. Kita tidak taati kecuali kalau itu dipaksa oleh mereka dan itu menghalangi hak-hak kita. Maka dalam kondisi itu kita melakukannya ya bukan karena kita ingin melakukannya, tapi karena ingin mengambil hak kita, dan dosanya yang menanggung adalah pemerintah. Tapi tetap pada asalnya kita tidak mencabut baiat kita kepada mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan pada perkara yang maksiat, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf. Sekarang kita perhatikan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Khiyarukum a'immatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Qala qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum inda dhalik? Qala la ma aqamu fikumus salah ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan min ta'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini, sebaik-baik kalian adalah pemimpin-pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, sama-sama menyayangi. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Allahu Akbar. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami tidak keluar dari mereka?" Artinya apa? Tidak memberontak kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, "La, tidak, selama mereka menegakkan sholat." Bagaimana pemerintah kita ini mengatur waktu sholat, Pak? Bahkan arah kiblat pun juga ada bagian yang khusus di dalam pemerintahan ini untuk memperhatikan arah kiblat rumah-rumah ibadah kaum muslimin. Ya enggak? Diurus sama mereka ke pasannya supaya pas arah kiblatnya. Waktu sholat juga mereka perhatikan, dirumuskan oleh mereka. Kemudian siapapun dari yang dijadikan pemimpin, kemudian seseorang melihat padanya dia telah melakukan salah satu dari maksiat, hendaknya dia membenci apa yang dia lakukan dari maksiat itu dan jangan melepaskan tangannya dari ketaatan. Artinya kita tidak
lepaskan baiat kita kepada pemimpin kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita. Bahkan walaupun pemimpin kita zalim sekalipun, kita tetap taat dan tidak memberontak kepada mereka selama mereka mendirikan salat dan menampakkan keislaman mereka. Azan di mana-mana Pak dikumandangkan. Coba kita kalau pergi ke negara-negara non-muslim. Sebagai contohnya apa? Samping negara kita apa nih? Singapura. Ada nggak yang pernah ke Singapura di sini? Ada? Pernahkah mendengar azan di Singapura, Bapak? Pernah? Hah? Nggak ada. Singapura tidak boleh azan keluar, Pak. Hanya di dalam saja. Di dalam ruangan saja. Itu tidak ada syiar Islam sama sekali. Itu negara kafir. Kita Masya Allah syiar Islam azan di mana-mana. Bahkan di negara yang mayoritas non-muslim pun azan di mana-mana, ya enggak? Di Bali bisa keluar azan? Alhamdulillah. Ya, di Nusa Tenggara Timur yang bagian yang non-muslimnya lebih banyak. Masya Allah azan di mana-mana. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukuri itu. Ya, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, penampakan Islam itu masih kuat. Bahkan dakwah sunnah ini sangat mudah di negara kita ini dibanding negara-negara lain. Seperti contohnya di antara negara Timur Tengah, Libya. Susah Pak. Dakwah sunnah ini kita ini sangat mudah. Ya. Karena dari bagian pemerintahnya ada juga yang tidak suka terhadap dakwah sunnah ini. Palestina. Kalau di daerah yang dikuasai oleh Hamas itu tidak bisa. Karena Hamas beraliran Ikhwanul Muslimin dan tidak suka terhadap dakwah sunnah. Bisanya di mana? Di daerah yang dikuasai Rafah. Kenapa? Karena Rafah itu liberal. Memang liberal ini juga anti terhadap dakwah sunnah. Cuma lebih mending. Liberal tapi dia masih lebih mending. Jadi dakwah sunnah itu masih bisa. Kawan-kawan ulun yang semestinya ngajar di pesantren, kalau di Palestina ngajar TPA, Pak. Nah, kalau ulun kan kada sampai mengajar TPA, murid ulun ngajar TPA. Kalau kawan-kawan ulun di Madinah, kalau sudah balik ke Palestina, ngajar apa, Pak? Ngajar TPA kada bisa, ngajar kajian bian nih nang orang tua kada bisa. Yang diajar cuman TPA, itu pun di daerah yang dikuasai Rafah. Kalau di daerah Hamas, nggak bisa. Macam-macam keras bisa dibunuh. Tapi kalau yang dikuasai Rafah, memang dihalang-halangi juga. Tapi ngarannya orang liberal, kadang-kadang dia itu latar belakangnya itu kurang untuk melawan dakwah sunnah ini dari sisi agamis. Kadang-kadang mungkin dari sisi dari sisi materialistisnya kadang-kadang yang menyebabkan mereka menentang itu, bukan karena dari sisi agamisnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Ya, Malaysia, Allahu Akbar, susah ya, akhi. Hanya ada beberapa provinsi saja yang lebih mudah. Seperti contohnya apa? Ada satu daerah di Malaysia yang paling mudah dakwah sunnah. Daerah apa? Perlis. Ya. Perlis yang paling mudah dibanding daerah lain. Nah, daerah lain itu nanti bertingkat-tingkat lagi. Ada yang sedikit mirip Perlis. Ada yang susah banget. Wah. Di antara yang susah banget, Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan. Wah, itu sangat susah, Bang. Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan itu yang paling susah masuknya dakwah sunnah.
Kalau yang masih di pulaunya Malaysia itu masih agak mudah. Walaupun tidak semudah Perlis. Kita Masya Allah di mana-mana walaupun banyak mendapatkan tantangan juga, ya, penolakan, tapi Allah masih mudahkan dakwah sunnah di sini. Syukuri nikmat ini. Kita ingin langgeng seperti ini. Kalau kita tahu di daerah lain, Masya Allah susahnya. Ulun ketika di Belanda juga sama seperti itu. Tapi alhamdulillah ada salah seorang, dia adalah ketua praksi partai paling anti-Islam di mana, di Belanda. Dia yang paling menghalangi tersebarnya Islam di Amsterdam secara khusus. Allah takdirkan dia masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, itulah perubahan di Amsterdam. Akhirnya azan sudah boleh keluar, yang sebelumnya tidak boleh keluar, boleh keluar. Kenapa? Karena orang yang paling anti ternyata masuk Islam. Padahal itu ketua praksinya, partai yang paling anti Islam. Ya, kalau di daerah kita tahu aja lah, kita partai yang paling anti Islam, nggak perlu kita sebut. Ya, ini masuk Islam, Pak. Jadi ketika ulun di Amsterdam, ulun sempat di awal merasakan azan masih di dalam. Kemudian di akhir-akhir ulun merasakan sudah ada yang bisa keluar. Sudah bisa keluar. Kenapa? Karena sudah dibela oleh satu orang tadi. Allahu Akbar. Kayak Umar bin Khattab. Ya. Allahu Akbar. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins." Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Dan akan ada pada mereka itu orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati syaitan di badan manusia. Kemudian kemudian Hudzaifah mengatakan, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah waktu itu kalau aku mendapatinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dengarkan, engkau taati pemimpin itu walaupun punggungmu dipukul dan dirampas hartamu, tetaplah taat, dengarkan dan taat. Hadis ini riwayat Muslim, dan hadis ini sangat terkenal di kalangan Khawarij dan cucu-cucu Khawarij. Semua cucu-cucu Khawarij, baik itu pada kelompok-kelompok internasional atau nasional, itu paling benci hadis ini, Pak. Dan mereka biasanya menggelari kita kelompok wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Bubuhan siapa tuh? Itu bubuhan wa in duriba dhahruk. Paling benci mereka ini. Bubuhan nang walaupun dipukul apa? Punggungmu, walaupun hartamu dirampas. Ini jadi olok-olokannya mereka. Yang mereka olok perkataan Rasulullah SAW. Bahkan ahli hadisnya mereka berani untuk melemahkan hadis ini. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahli hadis mereka, orang Khawarij juga tentunya, yang di penjara-penjara Arab Saudi sekarang, itu berani sekali melemahkan hadis ini. Dan hadis ini kebanggaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua Ahlus Sunnah bangga dengan hadis ini.
Apalagi momentum sekarang ini akan menjadi pemisah, akan menjadi penentu siapa yang betul-betul mengikuti manhaj salaf dan yang tidak. Akan jelas. Yang menampakkan seolah-olah mengikuti manhaj salaf padahal tidak, seperti orang-orang ikhwan, orang-orang sururiyin. Apa itu sururi? Sururi itu Pak kelompok yang penampilannya mirip salafi. Juga perhatian terhadap akidah, sama, akidahnya sama. Perhatian sama sunnah, iya secara umum. Berjenggot, wanita-wanitanya apa? Bercadar, cingkrang, dan lain sebagainya. Gemar melakukan amalan sesuai dengan sunnah. Tapi mereka memiliki manhaj ikhwanul muslimin. Jadi salafi itu adalah ikhwani gaya baru. Ikhwani sendiri adalah khawarij zaman sekarang. Ikhwanul muslimin adalah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, khawarijul asr. Khawarijnya zaman ini. Kalau sururi ini dulu sudah timbul ya pada tahun 80-an, sururi yang sekarang ini lebih canggih lagi Pak. Berani betul-betul dia dengan cara seolah-olah berteman dengan syekh-syekh salafi atau ustadz-ustadz salafi. Nanti dia caranya adalah beda dengan cara tahun 80 tahun 90-an. Pada perang Teluk, pada tahun 90-an mereka tuh jelas tidak mungkin memuji-muji syekh kita. Bahkan mencela syekh kita. Kalau yang zaman sekarang dia berusaha untuk apa? Mengelus-ngelus kita. Seperti contohnya ustadz kita dipuji-puji dulu di hadapan kita seolah-olah dia seperti ustadz itu. Contohnya di hadapan kita muji ustadz, umpamanya Ustadz Khalid Basalamah. Oh, Ustadz Khalid bla 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 bla. Kemarin saya ketemu sama beliau bla 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 bla. Ketemu lagi ustadz siapa? Ya, Ustadz Syafiq atau Ustadz siapa? Irwandi atau Ustadz siapalah dari ustadz sunnah, Ustadz Yazid kemarin gini. Sengaja dia puji, tujuannya supaya dianggap dia seperti itu. Dulu tahun 90-an hal ini tidak pernah terjadi Pak. Ini baru terjadi sekitar 2 tahunan sekarang. 2 tahunan ini jurus baru orang-orang sururiyin. Makanya hati-hati dan jangan mudah kecelek dengan melihat penampilan yang sepertinya sama, tidak ada berbeda, padahal mereka bukan salafiyun, bukan pengikut manhaj salaf. Biasanya yang mereka sering sasar, kadang-kadang ada daerah-daerah yang baru dakwah salafnya seperti daerah kita ini. Itu sering disasar. Kalau daerah yang sudah cukup lama, itu agak susah dia. Tapi daerah yang baru dakwah salafnya, itu dia bisa mensasar. Dan nanti bisa ngajak-ngajak pengajian, ayo belajar bahasa Arab yuk ibu-ibu di rumah. Ayo belajar tahsin di rumah. Penampilan sama. Tapi sebenarnya itu bukan salaf. Itu adalah kelompok sururiyah. Baik ikhwatal iman azan ya Allahu yakum. Dari Abdullah bin Mas'ud, sedikit lagi ya. Wah cukup banyak ya. Ya baik, sedikit lagi saya ringkas insyaallah. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata Rasulullah SAW bersabda innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun, ini sama saja hadisnya tidak perlu ulun terjemahkan. Kemudian cara menasihati penguasa adalah dengan apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak dengan cara terang-terangan atau demonstrasi, langsung berhadapan dengannya. Salafi itu gentle. Salafi tidak main rame-rame. Salafi tidak ngajak-ngajak untuk iuran. Ayo kumpulin sekian juta biar pergi ke Jakarta. Masya Allah, berapa habis duit? Kalau dibangun untuk masjid, dibangun untuk musola, pesantren, Masya Allah. Luar biasa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Khalid Bawazir, pimpinan atau owner daripada perusahaan, owner ya Pak ya, owner daripada perusahaan Bapak ini.
hartanya untuk umat. Hartanya untuk umat. Ya, betapa banyak yayasan-yayasan, masjid-masjid yang didanai oleh beliau. Dan ulun juga termasuk yang kecipratan dari beliau. Selama 9 tahun, ulun pernah mendapatkan gaji dari beliau. Ya, selama 9 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2008, dari tahun 2010 sampai 2018. 9 tahun ulun mendapatkan gaji dari beliau sejak ulun lulus dari Madinah. Belum lagi yang lain-lain, mengurusi anak yatim, beliau menafkahi para janda, ya, sekolah-sekolah para dai, luar biasa. Kalau itu digunakan untuk itu, masya Allah, kemaslahatan untuk umat Islam ini, tidak ngumpulin uang untuk demonstrasi. Na'udzubillah min dzalik, ikhwatal iman, azani Allah yakum. Dihambur-hamburkan duit untuk merusak. Nanti kalau sudah rusak, dari mana biayanya? APBN tidak ada lagi, habis. Ya, kemudian dari mana lagi? Dinaikkan pajak, masyarakat, rakyat marah lagi. Terus ngutang, masyarakat marah lagi. Siapa yang sampai merusak sarana-sarana umum tersebut kalau bukan rakyatnya sendiri? Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Caranya seorang muslim yang mengikuti manhaj salaf, dia menasihati penguasa itu secara sembunyi-sembunyi. Hadisnya ada di bawah. Man arada ayyan sahali di sultan fala yubdi alaniyah wal ya'khud biyadihi fayakhlu bihi, menyendiri. Privasi sifatnya. Fa in sami'a minhu fadzak wa illa kana adda alladhi alaihi. Intinya dia sampaikan, kalau dia mau menerima alhamdulillah, kalau tidak sudah, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi bagaimana dong caranya Ustaz? Kita surati, atau kalau kita punya koneksi yang bagus sehingga kita bisa fit callan, alhamdulillah. Atau mungkin bisa mengirim video kita kepada beliau melalui wakilnya yang betul-betul mewakili langsung. Jadi memang ada perantara, tapi perantara ini saja yang diperintahkan beliau untuk langsung kepada beliau, nggak ada masalah itu. Kita kasih KTP kita, membuktikan kita sebagai rakyat Indonesia, kita sampaikan. Atau kalau bisa langsung ketemu, alhamdulillah, kita sampaikan itu. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, karena terkumpulnya syawahid juga penguat hadis ini, walaupun asalnya dhaif, tapi ada yang menguatkannya. Sayyidu asy-syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib wa rajulun apa? Wa rajulun ata as-sultan. Ya. Pemimpinnya para syuhada itu Hamzah bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Seseorang yang datang kepada pemerintahnya, dia menyendiri dengannya, fa'amara wa naha faqatalahu. Dia memberikan nasihat, dia juga melarang ini dan itu, kemudian dia dibunuh. Itu adalah sayyidus syuhada. Ini yang betul-betul syahid. Ini yang betul-betul syahid. Walaupun kita tidak katakan orang yang berdemo itu mesti khawarij, enggak. Orang yang berdemo itu berbeda-beda. Kalau berdemo yang tidak damai, maka itu khawarij. Dari awal sudah demonya tidak damai, ingin menggulingkan pemerintahan atau ingin keluar dari ketaatan, maka itu khawarij. Tapi kalau demonya damai, tergantung.
Tergantung apa tujuannya daripada demo damai itu. Kalau yang memang tujuannya ingin keluar juga, maka itu khawarij. Tapi kalau dia hanya sekedar, bukan hanya sekedar, dia ingin melaksanakan aturan. Karena memang di pemerintah ada aturan bolehnya demonstrasi. Dia sebagai rakyat merasa diizinkan. Maka dia tidak sampai tergolong khawarij. Walaupun secara hukum Islam yang rajih kita sudah sampaikan apa? Haram juga. Yang rajih secara hukum Islam apa? Haram juga. Sehingga bagi kita yang mengatakan itu haram, bagi dia dosa. Bagi kita loh. Ya. Tapi itu kalau kita melakukannya. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, belum tentu dia langsung berdosa karena dia bisa jadi muqallid, mengikuti yang lain. Ketika yang dia ikuti ijtihad sebagian ulama yang lain dan dia tahu itu, maka belum tentu dia berdosa. Tapi bagi kita kalau sampai kita melakukan, kita berdosa karena yang rajih bagi kita sudah jelas. Bisa dipahami? Sudah jelas. Tapi bagi yang melakukan itu setelah dia mengikuti ijtihad ulama, kemudian sudah jelas kerusakannya di mana-mana, dia masih terusin. Nah, ini bisa berdosa karena sudah jelas pertumpahan darah, kerusakan di mana-mana, masih juga dia terusin. Maka ini bisa berdosa, ini jelas berdosanya. Karena sudah jelas kondisinya berbeda dengan di awal. Dan ini nanti bisa jatuh kepada khawarij kalau seandainya dia sudah betul-betul ingin keluar, ya, memanas-manasi orang untuk membenci pemerintah. Tapi kalau seandainya tujuannya karena duniawi, maka dia tidak khawarij. Contohnya dengan terjadinya chaos, dia malah seneng karena banyak harta jarahan. Itu khawarij tidak, Pak? Dia senangnya tuh karena banyak dapat jarah. Ini bukan khawarij, ini namanya perampok. Perampok bukan khawarij. Dia bukan karena dia apa, dia pengen dunia di sini. Ini perampok namanya ya. Nggak ada lagi latar belakang spiritual, agama nggak ada. Latar belakangnya murni duniawi. Iya. Apabila akal dan perasaan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka yang dikedepankan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah secara umum mengharamkan demonstrasi. Iya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang paling terkenal, saya katakan yang paling terkenal dari ulama ahlu sunnah, mereka secara umum mengharamkan demonstrasi dengan bentuk apapun. Dengan bentuk apapun. Ini ulama ahlu sunnah yang jelas sekali memperjuangkan akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Di sana kan ada juga ulama-ulama, ulama fikih, ulama hadis yang mungkin pembahasan akidahnya nyaris tidak pernah terdengar, tapi tetap ulama juga. Entah apa akidahnya, wallahu a'lam. Tapi juga kita tidak pungkiri mereka ulama. Biasanya dari sebagian mereka itulah yang keluar fatwa-fatwa membolehkan demonstrasi damai. Terakhir ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita berarti apa? Sabar. Dan kembalikan kepada Allah, berdoa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ketemu pemimpin yang tidak adil, maka laksanakan hak pemimpin yang harus engkau tunaikan, dan hak engkau yang belum ditunaikan, mintalah langsung kepada Allah. Minta langsung kepada Allah. Hak kita yang belum ditunaikan, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan sikap terhadap penguasa atau pemerintah masuk ke dalam bab akidah. Bukan masalah sepele, Pak. Masalah sikap terhadap penguasa dan pemerintah masuk ke dalam bab akidah. Seperti Imam Al-Barbahari memasukkannya ke dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Ya, kata Imam Al-Barbahari,
wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau mendapati seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau engkau mendapati seseorang suka mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika di dalam penjara ditanya, wahai Abu Abdullah, panggilannya Imam Ahmad apa? Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, kalau seandainya engkau diberi Allah kesempatan satu doa, pasti dikabulkan oleh Allah. Kira-kira apa yang engkau gunakan? Mendoakan apa isi doamu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Apa alasannya wahai Imam Ahmad? Wahai Abu Abdullah, kata beliau, karena kalau pemimpin itu baik, maka biasanya juga akan membawa kebaikan kepada rakyatnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita selalu sadari bagaimana wajibnya kita untuk taat kepada pemimpin muslim kita, pemerintah kita, dan kita harus menepati manhaj salafus saleh di dalam bersikap kepada mereka dan juga kepada aparat-aparatnya dan juga pegawai-pegawainya, karena pada asalnya mereka adalah tangan yang dijulurkan dari pemerintah, sehingga kita juga semestinya melaksanakan aturan-aturan tersebut selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang saya bisa bahas pada kesempatan kali ini. Kalau pian tadi terlambat, ulun terlambat juga. Tapi banyak siapa terlambatnya? Banyak ulun kah? Kurang lebih. Berarti sama aja kita, ya. Alhamdulillah. Berarti sudah cukup kajian ini. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan oleh jamaah sekalian, maka dipersilahkan. Maka kami persilahkan. Iya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah makhluk. Tadi disebutkan ada ini ya, ada yang makhluk dan yang disampaikan Rasulullah, ada juga yang bagaimana cara kami membedakannya, bagaimana apabila itu dipahami oleh pihak-pihak yang berdasarkan alasan itu, sehingga dia akan menerima sebagian dan kemudian ada yang menolak sebagian. Ya. Masya Allah, bagus sekali Bapak. Jadi, ya Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Dari Bapak siapa Bapak? Pak Tarmidi, Pak Badarudin, orang Banjar nih, ya kah? Ya. Badarudin di Kiau di kampung Udin. Bapak Badar, ya. Udin sedunia. Kita ke pertanyaan kedua dulu Pak ya, tentang masalah wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sebutkan semua yang Nabi katakan atau Nabi sikapi yang berkenaan dengan agama itu pasti wahyu. Ada hubungannya dengan agama, pasti itu wahyu. Tapi yang berhubungan dengan duniawi,
maka tidak mesti wahyu. Ada yang wahyu, ada yang tidak. Tidak mesti. Bagaimana kita membedakannya? Kalau yang berkaitan dengan duniawi itu jelas kemanfaatannya, ya, kebenarannya, maka itu pasti wahyu. Tapi ternyata kalau ternyata itu tidak tepat, maka berarti itu ijtihad pribadi Nabi SAW sebagai manusia biasa, bukan wahyu dari Allah. Tapi kalau yang berhubungan dengan agama, maka itu pasti wahyu. Di sini berlaku wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bercerita tentang salat umpamanya, hukum salat, hukum zakat, ya. Hukumnya langsung itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Pak ya. Semoga jelas. Kemudian pertanyaan yang pertama terkait baiat. Bagaimana baiat kita ini? Katanya tadi sudah dikatakan kita ini berbaiat. Baiat itu adalah pengakuan seseorang di hati bahwa dia ini dipimpin oleh pemimpin. Dia rakyat yang harus patuh, yang oleh pemimpinnya yang memimpin dia. Nah, di sini baiat kita adalah kepada pemimpin yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Disitulah baiat kita. Dan baiat di sini letaknya di hati, Pak. Sejak kapan? Sejak beliau dikukuhkan sebagai presiden. Beliau di apa? Di apa namanya itu? Dilantik sebagai presiden. Kalau beliau belum menjadi presiden, namanya masih sebagai menteri pertahanan, maka berarti beliau adalah dari perangkatnya waliul amr, ya, masih dari perangkatnya waliul amr, dari perangkatnya waliul amr. Tapi ketika beliau sudah dilantik, sejak beliau resmi dilantik, maka sejak itu pula di hati kita, oh, presiden saya yang baru adalah Pak Prabowo. Sudah bukan lagi masanya presiden yang sebelumnya. Dengan apa yang kita ikrarkan, itulah baiat kita. Kalau dahulu namanya baiat itu karena masyarakat masih sedikit, dulu baiat itu dengan berjabat tangan. Dengan berjabat tangan. Tapi itu tidak mesti berjabat tangan itu. Yang penting adalah di hatinya. Nah, atau mungkin diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya kabilah dengan berjabat tangan. Itu juga tidak mesti. Apalagi sekarang dengan zaman sudah mudahnya teknologi, mudah di-live-kan segala hal. Detik itu juga seluruh yang ada di Indonesia ini bisa menyaksikannya. Maka sudah sangat mudah namanya baiat, tidak mesti harus datang ke Jakarta, ke Istana Negara, bergiliran, ikut antri untuk berjabat tangan. Tidak perlu lagi. Demikian, Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fiik. Silakan, Bapak. Untuk saat ini, Pak, yang keluar itu yang rame di masyarakat berkaitan dengan pajak. Hukum pajak itu bagaimana? Terus itu nanti dalam mentaatinya bagaimana? Iya. Baik, tentang pajak, Pak. Pajak itu pada asalnya hukumnya haram. Secara hukum syariat Islam